Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Solihul Amin dari kelas B15 dengan nomor induk mahasiswa 23811300574. Saya akan membahas tentang literasi kitab kuning di bab fi adabil istiqadhi minan naum. Sebelumnya yang diampu oleh beliau Bapak dosen Ahmad Otong Bustami, LC.MAG. Baik, sini saya akan menjelaskan, belajar, menjelaskan dari kitab Hidayatul Hidayah, karangan dari karya dari Imam Al-Ghazali. Dan ini saya mengutip dari bab kedua tentang fi adabil istiqadhi minan naum, tata cara bangun dari tidur. Di sini semuanya diatur, dari tidur, dari wudhu, semua itu ada aturannya, ada tata caranya. Nah, kita membahas tentang bangun tidur. Faida astayqadha minan naum, apabila engkau hendak bangun tidur, fajtahid, maka usahakan antastayqidha qabla tulu'il fajri, maka usahakan bangun sebelum fajar terbit atau terbitnya fajar. Falyakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullah ta'ala. Dan jadikanlah zikir kepada Allah baik di hati maupun di lisan sebagai kegiatan yang pertama. Nah, sesudah itu bacalah faqul 'inda dzalik, bacalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbaha al-mulku lillahi wal 'azamatu was sultanu lillah wal 'izzatu wal qudratu lillah. Akhirnya di sini kita diajari tata cara bangun tidur. Usahakan itu bangunnya itu ketika qabla tulu'il fajri, artinya sebelum terbit fajar. Artinya adalah kita disuruh bangun untuk qiyamul lail. Nah, sebelum baiknya bangun tidur adalah qiyamul lail, atau kita bangun di malam sepertiga malam, yaitu di malam tahajud. Nah, kemudian kita lanjut ke fajar dan langsung sholat subuh. Ketika bangun tidur itu ada bacaan doanya, kita dianjurkan untuk membaca doa dulu, yaitu yang pertama, yaitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami akan kembali. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azamatu was sultanu lillah wal 'izzatu wal qudratu lillah. Kami telah memasuki waktu pagi, dan sejak dahulu kerajaan, keagungan, dan kekuasaan itu sepenuhnya milik Allah, wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Kami telah masuki waktu pagi dengan tepat pada fitrah Islam, keikhlasan, dan mengikuti agama Nabi Muhammad SAW, dan juga mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar Engkau membangunkan kami pada hari ini dalam keadaan dapat melakukan segala kebaikan, dan kami memohon perlindungan kepadamu supaya kami tidak menjalankan kejahatan. Wa na'udzubika an tajriha fi su'an aw najurrahu ila muslimin aw yajurrahu ahadun ilaina.
Nasaluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarri wa syarri ma fihi. Ya Allah, kami masuki waktu pagi dan sore karenamu. Kami hidup dan mati juga karenamu. Kepadamulah kami akan kembali. Maka mohon kepadamu kebaikan hari ini dan segala kebaikan sesuatu yang ada pada hari ini. Kami minta perlindungan kepadamu dari kejelekan hari ini dan dari kejelekan segala sesuatu yang ada pada hari ini. Wa na'udzubika min syarri wa syarri ma fihi. Itulah doa-doa yang dibaca ketika kita bangun tidur. Minta dijauhkan dari segala perbuatan-perbuatan yang jahat di waktu kita bangun sampai kita tidur. Ketika bangun pun juga kita berdoa, karena ketika kita tidur itu sebenarnya kita dicabut nyawa kita itu sejenak, sementara. Ketika kita bangun terus dikembalikan, itu makanya kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami akan kembali. Nah, jadi tidur itu sebenarnya sejenak, karena kita tidak merasakan indera apa-apa. Tapi di saat kita masih diberikan kesempatan untuk melihat bangun, artinya kita masih diberikan waktu kesempatan untuk itu. Karena apa? Banyak sekali orang-orang yang justru ketika tidur itu malah nggak bangun. Artinya orang itu ya diambil beneran sama Allah ketika tidur. Nah, jadi ketika kita tidur bangun dan masih bisa melihat dunia, itu artinya Allah masih memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita agar banyak melakukan kebajikan dan terhindar dari segala laku buruk. Makanya kita doa panjang dijauhkan dari kejelekan dari awal bangun sampai tidur kembali. Kemudian faida labista thiyabaka, apabila engkau hendak memakai pakaian, fa'anwi bihi tithala amrillahi ta'ala fi satri auratika, maka hendaklah diniati untuk mematuhi perintah Allah, yaitu untuk menutup aurat. Wahdar an yakuna qasduka min libasika mura'atal khalq. Janganlah sekali-kali engkau memakai pakaian itu dengan niat untuk pamer kepada orang-orang. Kalau ini yang terjadi, maka engkau akan menderita kerugian. Nah, ini adalah cara setelah bangun, kemudian kita dianjurkan berdoa untuk bangun, dan juga kita memakai pakaian pun juga diatur dalam kitab ini, artinya diatur dalam Islam. Kita memakai pakaian pun juga ada doanya. Kita selalu berdoa mendahulukan yang kanan. Benar memakai pakaian itu untuk berfungsional, menutupi aurat, agar kita ketika ibadah kepada Allah itu bisa melakukannya dengan sopan, dengan tawadhu, khusyuk. Mungkin itu dari penjelasan yang bisa saya jelaskan di bab fi adabil istiqadi minan naum, yaitu tata cara bangun dari tidur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.